Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nurmawi Dayanti. Yang kedua ada Dwi Septiani. Yang ketiga ada Faisal Najib. Yang keempat ada Dita Mudia Safira. Dan yang terakhir, Renaldi Setiadi Saputra. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sejumlah langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi potensi terjadinya gelombang 3 pandemi COVID-19 yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Penasaran? Jangan skip, let's keep watching. Kalian semua pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia. Seperti yang telah kita ketahui, penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan dan akan sembuh tanpa penanganan khusus. Dan sebagian orang banyak akan mengalami gejala yang sangat parah dan memerlukan bantuan medis. Setelah melalui gelombang pertama dan kedua, sekarang angka kasus COVID-19 di Indonesia telah mulai menurun. Tapi, para ahli mengatakan agar seluruh elemen masyarakat masih harus mewaspadai kemungkinan terjadi gelombang ketiga. Pemerintah memerlukan PPKM level 3 dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Upaya itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Jangan sampai kebebasan sesaat kita Natal dan Tahun Baru menyebabkan kasus COVID-19 naik kembali. Ancaman gelombang ketiga diprediksi oleh para ahli terjadi Desember karena di situ adalah hari Natal dan Tahun Baru. Pergantian cuaca ini terjadi ancaman peningkatan COVID-19. Ada sejumlah langkah yang dilakukan untuk menghadapi potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19, yakni yang pertama meningkatkan kapasitas tes COVID-19. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari Beharmadi mengatakan pemerintah terus berusaha meningkatkan kapasitas tes COVID-19. Antisipasi gelombang ketiga testing terus ditingkatkan, kata Sony. Yang kedua yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menurut Sony, kebijakan PPKM juga tetap diberlakukan di berbagai daerah. Meski di beberapa daerah telah dilakukan pembukaan seperti aktivitas masyarakat. PPKM terus diberlakukan baik PPKM level 3, 2, dan 1, katanya. Yang ketiga ada sosialisasi. Sosialisasi perlu dilakukan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Protokol kesehatan dimaksud adalah 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang keempat ada vaksinasi. Langkah selanjutnya adalah program vaksinasi yang terus dipercepat. Meskipun saat ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia melandai. Sekarang, vaksinasi gencar di setiap desa untuk pencegahan COVID-19. Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 208.260.270 jiwa. Data Kementerian Kesehatan per tanggal 12 Oktober 2021 menyebutkan 101.673.077 telah melakukan penyuntikan dosis tahap 1 atau sekitar 48,82%. Untuk yang telah melakukan hingga dosis lengkap atau tahap 2 sebanyak 58.720.435 atau 28,20%. Yang kelima ada akses masuk dari luar negeri. Pemerintah juga memperketat akses masuk dari luar negeri ke Indonesia untuk mencegah masuknya varian baru. Titik masuk kita sudah sangat dibatasi. Untuk akses udara hanya di Soekarno-Hatta dan di Samratulangi, Manado. Lalu kemudian darat hanya boleh di Entikong, Aruk, Nunukan, dan Mountain di Timor Leste. Dan untuk akses laut juga hanya ada 2, yaitu Batam dan Tanjung Pinang, ungkapnya.
Sama halnya dengan masuknya para pekerja migran Indonesia (PMI). Mereka juga langsung menjalani tes PCR setelah tiba di Indonesia. Kementerian Kesehatan juga sudah mengirimkan alat tes cepat molekuler sehingga kita tidak perlu menunggu lama. Dalam waktu 1 jam, sudah bisa memisahkan orang yang positif COVID-19 dan yang negatif, kata Sony. Oleh sebab itu, untuk mencegah potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19, tidak bisa hanya mengandalkan upaya yang dilakukan pemerintah bersama pihak terkait saja. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan kita melawan virus corona. Itu tadi 5 langkah dalam menghadapi potensi terjadinya gelombang 3 pandemi COVID-19. Semoga pandemi cepat berlalu, selalu jaga kesehatan, selalu taati protokol kesehatan, segera lakukan vaksinasi, dan jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Semoga bermanfaat, stay safe and stay healthy. Sampai bertemu tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.